Memiliki suara yang khas dan super unik di antara superstar wanita lainnya di industri film Bollywood, Rani Mukherjee sempat menerima kenyataan pahit di saat baru memulai perjalanan karirnya di industri film ketika sutradara merasa tidak nyaman dengan suaranya yang diharapkan memiliki suara wanita yang merdu seperti aktris pada umumnya. Hal yang sama juga dibenarkan oleh aktor Aamir Khan yang merupakan lawan mainnya dalam film Gulam saat itu. Aamir Khan yang menyetujui adanya pengeditan suara oleh sutradara harus menerima suara Rani apa adanya ketika Karan Johar memakai suara aslinya di Kuch Kuch Hota Hai di waktu yang sama. Menjadi salah satu anak dari keluarga terkemuka Mukherjee yang pernah memimpin jalannya industri dahulu, di umur 14 tahun dirinya pernah menjadi penampil cameo di salah satu film Bengali ayahnya yang secara perlahan diarahkan untuk mengasah aktingnya sementara dirinya masih sekolah saat itu. Meskipun demikian, fakta bahwa menjadi anak dari basic keluarga perfilman juga ikut menjadi tersoroti. Di zaman tersebut Rani bukan merupakan anak yang dikategorikan spesial dan terkesan diremehkan dengan sebutan filmi yang sangat jauh berbeda dengan kondisi anak selebriti zaman sekarang. Hingga Rani Mukherjee melanjutkan pendidikan kuliahnya di Mitibai College di Mumbai, tawaran film pertamanya datang dari sutradara Salim Akhtar di tahun 93 dalam film Aga Lag Ja yang ditolak oleh dirinya dan ayahnya yang kemudian dikerjakan oleh Urmila Matondkar. Menangis karena ditawarkan sebuah pekerjaan menjadikannya seolah dipaksa untuk mengerjakan film. Diakuinya bahwa menjadi seorang aktris bukan merupakan pekerjaan yang diharapkannya, yang didukung oleh sang ayah dengan pertimbangan bahwa sudah terlalu banyak aktor dalam silsilah keluarganya. 2 tahun setelahnya, sutradara yang sama mencoba kembali untuk merayu Rani Mukherjee dalam film barunya. Film Raja Kiai Gi Barat yang casting pertamanya saat itu adalah Mamta Kulkarni, yang ditolaknya lalu berpindah ke Rani Mukherjee sebagai pilihan kedua sutradara dengan minat yang besar. Ibu Rani Mukherjee kemudian mencoba membujuknya untuk melangkahkan kakinya ke dalam film tersebut. Menurutnya sebagai anak yang patuh pada orang tua, dia harus menerima tawaran film tersebut, walaupun akhirnya gagal dan sang ibu menyadari bahwa Rani tidak sepantasnya berada dalam garis pekerjaan turunan sang ayah. Bagaimana pertimbangan Rani Mukherjee kemudian hingga menjadi salah satu diva Bollywood saat ini? Raja Kiai Gi Barat merupakan debut film pertama Rani Mukherjee yang gagal memenangkan hati penonton untuk pertama kalinya. Jika menengok ke belakang di saat Rani selesai dengan pekerjaan film pertamanya tersebut, Rani mendapati dirinya berada di bawah bayang-bayang Kajol dan kerap kali namanya disebutkan dengan nama sepupu Kajol. Karir Rani Mukherjee kemudian mulai berjalan di saat dirinya membintangi film Gulam bersama dengan Aamir Khan. Meskipun faktanya suara asli Rani Mukherjee dalam film tersebut didubbing oleh Mona Shetty, tidak menghalanginya untuk menjadi bintang yang mengendalikan layar sinema dan mendapatkan julukan Khandala Girl dalam film tersebut. Di tahun yang sama, Rani tidak hanya sukses besar lewat film Gulam yang menandai awal karirnya. Film lainnya sebagai aktris pendukung yang menemani kisah cinta Shah Rukh dan Kajol ialah film Kuch Kuch Hota Hai yang membawanya meraih Filmfare pertama sebagai aktris pendukung terbaik. Nama Rani Mukherjee kemudian sangat melekat lewat film Kuch Kuch Hota Hai hingga saat ini. Meskipun demikian, film tersebut adalah film yang menandakan karirnya menjadi jalan di tempat hingga Yash Chopra membawanya kembali ke film Satya di tahun 2002 yang sukses berlawanan dengan Vivek Oberoi. Diakui oleh Rani Mukherjee bahwa bisa saja karirnya tenggelam jika saja Yash Chopra tidak menariknya kembali untuk film Satya. Dalam 2 tahun setelah film tersebut, Rani tidak pernah lagi menengok ke belakang terhadap para pesaingnya dengan memberikan 3 superhit berturut-turut yang berpengaruh besar pada karirnya seperti Hum Tum, Veer Zara, Black yang membuatnya kembali merebut piala Filmfare. Yash Chopra merupakan sutradara yang paling berpengaruh pada karir Rani Mukherjee sejauh ini. Sebelum menjadi menantunya, Yash telah memberikan Rani berbagai film sukses seperti Bunti Aur Babli, Toda Pyar Toda Magic, Hum Tum hingga Veer Zara. Hingga setelah menikahi anaknya Aditya Chopra, Rani masih aktif di film di bawah naungan Yash Raj Film seperti Hiki dan Mardani 2. Menurut
Amir Khan saat ini, Rani Mukherjee adalah nama yang bersanding di antara nama Madhuri dan Kajol. Dia bukan hanya dikenal sebagai aktris yang memiliki kemampuan akting yang serba bisa, namun dia adalah sebuah merek yang sangat menjanjikan untuk sebuah proyek film. Zaman di mana Bollywood semakin berkembang dengan permintaan syarat aktris yang harus sempurna, Rani masih tetap berdiri kokoh dengan kepercayaannya pada kualitas aktingnya yang masih mampu menyihir layar sinema dengan pesonanya yang tak pernah pudar. Memantapkan diri untuk menikah dengan Aditya Chopra yang kini melanjutkan perjuangan sang ayah dalam mengelola Yash Raj Film, Rani yang telah berkeluarga dan memiliki anak gadis yang berumur 5 tahun tersebut menjanjikan dirinya untuk tetap pada jalur keartisannya untuk menjadi aktor selama hidupnya. Rani mengungkapkan sangat tidak nyaman dengan setiap pernyataan dari media pada keberlanjutan karir aktris yang telah menikah. Menurut Rani, pernyataan yang menganggap aktris akan mengatakan selamat tinggal setelah berkeluarga adalah sebuah pemikiran yang regresif dan berharap penonton tetap mencintai dirinya di setiap film berikutnya. Saat ini Rani telah membuktikan pernyataan dirinya untuk tetap berjalan berbarengan dengan Bollywood setelah menikah. Beberapa filmnya seperti Hiki dan Mardani 2 sukses merajai layar film di bioskop, meskipun sebelumnya mengambil cuti selama 3 tahun untuk mengurus putrinya sebelum kembali bekerja. Rani Mukherjee sangat bangga terhadap rekan-rekan artisnya yang berhasil menyeimbangkan kehidupan karir dan keluarganya. Menurutnya hal tersebut benar-benar merubah pandangan masyarakat terhadap wanita berkeluarga untuk tetap berusaha menjadi wanita mandiri yang tidak harus terbebani pada mengurus anak sepanjang hidupnya. Pernah menjadi ratu Bollywood yang memerintah di awal dekade tahun 2000 di saat perfilman Bollywood sedang lesu, Rani berhasil membuat orang-orang terkagum dan sangat mengakui keberadaannya hingga mengundang ragam komentar positif dari sesama aktris, sutradara hingga penggemarnya. Rani benar-benar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kestabilan Bollywood di suatu waktu. Dia telah mengukir celah untuk dirinya sendiri dan bertahan hingga saat ini dan meninggalkan beberapa pemain wanita satu generasinya di belakang garis sebelum Bollywood kembali bangkit. Berikut adalah pernyataan dari teman-teman rekan aktris dan beberapa sutradara terhadap Rani Mukherjee.